Halo Sobat Nasdem TV, balik lagi di Cerita Politisi. Kali ini bersama aku Gresya, dan khusus kali ini partner hostku sedang berhalangan, jadi aku sendiri. Dan karena partnerku lagi ini Kak, sibuk mau nyalon wali kota Depok. Waduh. Jangan lupa didukung ya. Kita dukung, karena kita warga Depok. Hari ini kita kedatangan tamu adalah Kakak Ade Siregar. Welcome. Selamat sore ya. Jadi Kakak Ade ini adalah komandan dari Baret Garda Partai Nasdem ya Kak? Ya, Garda Pemuda Nasdem tepatnya. Garda Pemuda Nasdem. Nah, gimana Kak ceritanya Kakak Ade nih bisa tiba-tiba jadi Baret? Ya, awalnya itu emang karena saya suka organisasi, juga ada ke arah militeran, juga suka. Saat itu saya jadi sebenarnya awalnya itu kepala sekretariat. Oh my God. Nah, tapi ketika kita buat jujur aku shock. Ngurusin administrasi berarti. Ya, saya tahu administrasi karena saat itu ketua umumnya Bang Martin Manurung, mantan ketua umum. Kita buat latsar, latihan dasar 31.000 Baret. Nah, saya suka dong pakai PDL seperti ini, kantong samping, ya kan. Nah, senang ya? Senang, karena saya suka jiwa-jiwa militer, lapangan dan militer, gitu, seperti itu. Sebenarnya Kakak Ade ini kita banyak sering lihat sih, sudah berseliweran di mana-mana. Ada satu fotonya Kakak Ade yang viral banget, foto bersama ketum kita Pak Surya dan Kakak Nanda. Di situ belakangnya ada Kakak Ade, dan bahkan di Galeri Kebangsaan kita tuh sempat ada foto itu. Jadi ada Kakak Ade di situ. Udah sering berseliweran di mana-mana, mukanya sangat familiar, namanya sangat familiar, tapi kita nih belum tahu gitu Kak. Sebenarnya sosok Kakak Ade ini siapa gitu di Nasdem tuh gimana? Ya, kalau dibilang sosok atau bagaimana saya cuman hanya seorang petugas partai. Wah, ini merendah sekali ini. Ingin menjaga koridornya partai ini tetap di jalannya. Karena tugas Baret itu sebenarnya tidak gampang. Kita sebagai pengaman aset-aset, itu banyak ya, seperti kader. Tetapi ya banyak aja lah, seperti juga kita sebagai tempat wadah juga, seperti itu gitu. Untuk anak-anak yang suka gaya-gaya militer lah, istilahnya setengah militer, seperti itu. Berarti awalnya itu ikut Pak Surya, ngawal Pak Surya? Ya, saya bukan mengawal ya Kak, saya tuh staf beliau waktu di Partai Lama. Sebelum ada Nasdem. Panjang nih ya Kak, berarti perjalanan sama Bapak nih. Kalau dikasih kesempatan saya cerita sedikit. Boleh dong. Saya penggal-penggal lah. Boleh banget. Jadi waktu itu saya awalnya kenal beliau ini sudah lama. Lihat di televisi, 2000 Metro TV baru aktif. Saya lagi aksi di depan Kejagung, ini ada Metro TV. Saya bilang baju biru-biru, wah ini apa nih. Tapi saya pikir, oh TV baru. Ternyata beliau juga membuat media Indonesia ya, udah lama juga, akhirnya Metro TV. Nah, saya tidak sengaja, saya lihat di running text Metro TV ada pembukaan Indonesia Menangis, relawan Indonesia Menangis untuk tsunami tahun 2004. Tsunami Aceh 2004 ya. 26 Desember kejadian, saudara-saudara kita di Aceh. Awal dari Melabuh, turun semuanya, kena ya semuanya, terdampak lah. Nah, saya mendaftar. Nih gedungnya namanya Gedung Prioritas. Gedung Prioritas itu mulai saya mendaftar. Saya diam-diam. Jauh dari bisikan atau dari manapun, saya diam-diam. Memang mendaftar. Gerakan dari hati aja, pengen ikut. Hati, karena saya suka alam ya. Saya lihat, wah nih bisa nih. Tenaga saya, pikiran saya kerahkan untuk kemanusiaan. Saya daftar diam-diam. Nah, jadi masih mahasiswa waktu itu atau dikit lagi saya mau selesai. Ya, saya jujur, saya mungkin mapala ya, mahasiswa paling lama. Mahasiswa paling lama, mapala bukan benarnya, tapi bagi saya ya saya coba untuk memberikan inilah kontribusi kemanusiaan, seperti itu. Akhirnya ikut berangkat dan akhirnya saya ditunjuk sama koordinator di prioritas ini, namanya almarhum bapaknya, namanya Pak Ori Bukhori. Saya salut dan saya hormat sama beliau. Beliau ngarahin, Dek,
kau pegang ya logistik. Jadi logistik itu ada ponco, ada tas lapangan, ada baju kaos, ada tulisan Indonesia Relawan Indonesia Menangis, ada sepatu boot yang di sawah-sawah. Nah, saya pegang. Jadi ketika ada yang minta saya akan tanda tangan. Nah, selanjutnya itu sebelum itu Pak Surya menang sebagai ketua Dewan Penasehat. Sebenarnya Pak Surya ketua umum kita pengen jadi ketua umum Golkar saat itu, tapi karena diskusi yang alot, Pak Surya ke Dewan Penasehat, ketua Dewan Penasehat, ketua umumnya Pak JK saat itu sebagai Wapres. Di situ selesai saya Indonesia Menangis tutup bulan Februari, semua relawan ditarik balik ke Jakarta, kita buat acara kayak kenduri di Metro TV. Di situ di stop semuanya pengiriman, logistik tetap, pengiriman relawan tutup, tarik semuanya. Di situ dibutuhkanlah untuk karyawan. Akhirnya kakak daftar itu? Ini hanya kayak apa ya namanya, seperti rekanan yang tahu lah, yang mengetahui. Akhirnya saya ditawarin. Ordal. Ya, ordal, betul. Ditawarin sebagai staf sekretariat, saya siap. Ya, sebenarnya sih staf sekretariatnya saya lebih ke arah messenger ya, mengantar surat. Maaf, suratnya pun sangat konfidensial. Seperti sama waktu zaman itu. Luar biasa tapi ya Kak, daftar, ikut relawan, setelah itu dikasih kepercayaan untuk di posisi yang surat-surat yang sangat gitu. Ya. Akhirnya dari situ jadi dekat sama Pak Surya dan sering. Ya, saat itu emang pada saat rapat saya dokumentasikan. Saya dokumentasikan hasil rapat itu dalam artian saya kasih rekaman, saya kasih foto-foto. Karena itu kita ada baca majalah dari Partai Belang Lama, itu namanya sebuah majalah, itu kita akan masukkan tuh kegiatan-kegiatan Dewan Penasehat saat itu. Nah, saya edit lah fotonya, yang setahu saya otodidak kan, nggak mungkin nggak sepintar yang teman-teman lah ya. Saya edit, saya kirim, itu naik gitu loh. Bangga juga gitu loh. Tapi bukan kata-katanya bukan saya. Kata-katanya dari pimpinan-pimpinan. Tapi berangkat dari situ. Kedekatan sama Pak Suryanya jadi sering intensitasnya sering bareng. Nah, terus akhirnya Pak Surya bikin Nasdem, ada Baret, kakak dipilih atau gimana join? Nah, jadi kalau setelah Nasdem ini terbentuk 2010 bulan 2, itu belum ada Garda, belum ada Baret. Garda dan Baret itu adanya tahun depannya, 2011. Nah, di dalam itu pertama kali yang memang sayap itu ya pertamanya Garda. Malah Garda dulu baru partai lahir. Ya, karena Garda bulan Juli, Nasdem bulan 11, 2011. Kakak langsung ikut tuh, jadi salah satu pengurusnya berarti. Salah satu pengurusnya waktu saya. itu. Saat itu ketua umumnya, mantan ketua umum kita, Bang Martin Manurung, yang sekarang anggota Komisi 11. Seperti itu. Tiba-tiba jadi ikut Baret nih Kak. Terus sekarang kan udah jadi komandan. Emang backgroundnya berarti militer kakak nih? Ya, 2005 saya mencoba untuk selesai saya kuliah, ada namanya istilah dari TNI, itu ada prajurit perwira karir atau PAPK. Saya mendaftar, saya ke Rindam, saya mendaftar, saya sampai ke Magelang, ya belum rezeki. Belum rezeki bagi saya. Rezekinya di sini. Nah, mungkin ya seperti itu. Rezekinya di Nasdem. Tapi yang aku lumayan curious adalah keseharian kakak nih sehari-hari tuh emang militer banget atau kesehariannya gimana Kak? Saya hanya manusia biasa. Saya sayang keluarga. Jangan-jangan di rumah militer habis anaknya. Saya sayang keluarga, saya sayang anak istri, saya sayang orang tua, teman-teman dekat sama saya. Saya suka olahraga. Suka olahraga? Ya, apa Kak olahraga? Ya, saya personal trainer sampai saat ini. Makanya makan hidup sehat itu ya. Tadi saya mencoba hidup sehat lagi. Saya tidak merokok, saya tidak minum alkohol. Kalau alkohol itu paling kuat ya tertentu lah. Dalam artian ya ada event lah seperti itu. Aku nih sempat dapat cerita, kakak nih pernah ada waktu itu bertugas untuk dari Baret ini. Nah di tengah-tengah bertugas itu dapat telepon katanya dari anak nih harus pulang. Terus kakak langsung pulang, itu benar? Ya, karena saya menghargai dan mencintai keluarga saya. Karena apa? Anak saya perempuan. Satu aja? Baru satu. Baru satu. Baru satu. Ya,
ingin mendapatkan yang kedua, ternyata Tuhan berkehendak lain, tidak dapat, ya saya sedih juga. Karena anak saya perempuan, dan saya mengambil filosofi dari orang tua lama ya. Cinta pertama anak perempuan, anak kita tuh pertama tuh, cinta pertama itu bapaknya, pasti laki-laki itu. Nah, jadi saya pikir ya, ini anak saya membutuhkan saya. Saya bukan tidak menghormati tugas saya saat ini gitu loh. Tapi keluarga nomor satu. Tapi luar biasa ya Kak, aku banyak dengar cerita seorang yang berkarir di dunia militer seperti ini, itu kan kadang ada di persimpangan yang di satu sisi tugas itu bagaikan hidup dan mati buat saya, sedangkan di sisi lain saya ada keluarga gitu. Itu gimana tuh Kak kalau menghadapi seperti itu? Sebenarnya kita harus memberikan memberikan gambaran kepada istri atau anak kita. Karena apa? Ya kita ada ini, mereka ada karena tugas kita kan, karena kita hadir di sini gitu loh. Ataupun sebaliknya, kita di sini karena mereka. Jadi cuma hanya memberikan gambaran aja. Tugas saya seperti ini, kerja saya seperti ini. Kalau misalnya kita kasih pengertian, mereka pasti akan paham. Keluarga tetap nomor satu berarti ya Kak? Saya nomor satu keluarga. Tapi dengar-dengar waktu yang sebelumnya ke relawan Aceh itu ibu sempat ngelarang tuh katanya. Tapi tetap berangkat tuh. Iya, saya tetap berangkat dan ibu sempat keluarkan statement. Ya, ibu saya masih sekarang udah tua ya, umur 75 tahun ini. Bapak saya sudah almarhum. Bapak sudah sampai keluarkan statement, kau berangkat ke Aceh, kau nggak kuanggap anak. Waktu mau jadi relawan yang tadi sempat di-mention Kak, wow. Kau berangkat, kau nggak kuanggap anak. Ya, karena hati saya tergerak. Sedih. Tapi saya pikir ya Tuhan, ya sorry nih hampir menangis nih, karena bapak saya sudah tidak ada ya. Sedih. Saya pikir ya Tuhan, kalau emang saya dikasih kesempatan untuk berangkat membantu saudara-saudara kita membutuhkan, saya siap. Saya jaga kesehatan saya berangkat tanpa ada kekurangan sesuatu pun, begitu juga saya balik ke Jakarta. Akhirnya saya ketemu bapak, ibu, saya bawa oleh-oleh dalam artian atributnya Indonesia menangis, saya pikir ya ini yang saya bawa sekarang gitu loh. Ya, bapak saya sih sudah mendahului kita ya. Tapi saya pikir ya, sehatlah dia di sana, senang. Amin. Tapi saya saat ini, saya tidak akan mempermalukan, tidak akan membuat malu nama keluarga kita. Seperti itu sih. Sepulang dari yang Aceh itu, orang tua gimana responnya Kak? Bangga pastinya ya? Pertama agak menolak. Awalnya tetap? Berat. Sehari, 2 hari agak menolak. Akhirnya saya sampaikan baik-baik. Ya, masa sih kita nggak ada bekas anak ya, nggak ada bekas orang tua ya. Nah, itu yang saya ambil. Pak, aku datang ini bukan untuk main-main. Aku ingin datang membantu saudara kita. Saya tanya, kenapa sih Bapak dengan kejadian ini melarang saya? Adalah story yang benar-benar saya kaget. Keluarga kita di sana, diceritakan Bapak saya juga nangis almarhum. Kita diusir keluarga kita dari Aceh. Itu saya kaget. Sebegininya kah saat ini? Saya pikir, di situ makin tergerak hati saya. Makin tergerak hati saya pikir, ya sudah. Kalau emang benar saya bisa memberikan kontribusi besar buat negara ini untuk supaya tidak ada perbedaan, itu indah. Wow. Saya siap. Best. Itu dia. Luar biasa. Jadi looks-nya aja militer ya guys. Hatinya tetap Hello Kitty loh kakak. Ya pasti. Ya kita manusia biasa kan. Nama kakak tapi kan asli Januardi Mulatua Siregar. Kenapa tiba-tiba dipanggil Ade Botak? Itu dari mana? Itu panggilan keluarga kah? Kalau adek ini karena saya paling bontot dari 5 bersaudara. Satu ya. Jadi adik ya. Adik ya. Jadi tetap mau besar pun kata ibu saya di Pekanbaru, Riau. Besar pun nikah pun tetap adik. Kamu tetap aku panggil adik. Iya, betul. Ya itulah jokesnya lah orang tua kita kan. Jadi sekarang lebih tenarnya dipanggil Ade Botak ya? Ya kalau botak emang saya botak ya. Emang saya botak. Langsung dibuktikan ya, emang saya botak. Dulu saya gondrong. 2003 saya terakhir Semeru saya gondrong, gimbal segini. Ada fotonya kok. Ada. Saya lagi prepare ke Semeru. Saya gondrong, saya ikat, saya kuncir. Dan itu kalau teman-teman nggak percaya, saya pikir ya sudah, silakan, ini ada buktinya. Oh iya, baru percaya. Tapi luar biasa ya, dari Ade Botak ini yang jadi pengingat buat Pak Surya ya. Aku pernah dengar cerita, gimana Kak ceritanya Pak Surya malah inget ya botaknya ini. Saya nggak tahu Bapak ini tiba-tiba manggil saya, botak. Saya bingung. Di sekeliling saya nggak ada yang botak. Oh saya Pak, iya
tahu. Oh iya siapa perintah? Saya bilang. Nah jadi seperti itu. Jadi ketika saya ke daerah-daerah, Bapak ingat pertama kali botak. Daripada saya pakai nama, sebenarnya salah ganti nama ya. Sebenarnya kalau nama di baju ini sebenarnya harus panggil yang singkat dan yang gampang diingat. Oh. Nah saya ganti nama saya supaya gampang Bapak ingat. Saya buat nama Adek. Di situ Bapak mulai ingat. Pak Ketum, Pak Surya Paloh. Dek, siapa? Udah dek, sabar aja nanti aja. Iya Pak. Nah, jadi ya seperti itu. Kalau nama panjang Januardi kayaknya apa ya, terlalu panjang. Iya, terlalu panjang. Susah untuk diingat, bener. Ya, jadi yang singkat jelas padat. Biasa kayak gitu. Malah kadang teman-teman yang ada yang di kesatuan juga, mereka buat singkatan-singkatan nama. Misalnya marganya, ada teman saya. Ini culture di Baret ini? Iya, ada yang pakai marga. Misalnya si Regar, dibuatnya Regar. Si Mamora dibuatnya Mora. Ini siapa? Saya bilang. Rupanya, di situ kita tahu. Ya bang, saya ini. Dikasih jelasan. Seru ya culture di Baret ini. Tapi ngomongin Baret Kak, sebenarnya Baret itu tugas utamanya apa Kak? Linear kah dengan Garda Pemuda Nasdem gitu? Secara detailsnya. Kalau Baret ini sebenarnya tidak lepas dari Garda Pemuda Nasdem. Karena itu dia bagian atau bidang di Garda. Oh, salah satu bidangnya Garda berarti. Ya. Oke. Bidang atau ya di salah satu Garda gitu. Karena apa? Kalau misalnya dibilang kita Nasdem, ya karena kita Nasdem kan. Baret, Garda, Pemuda, Nasdem. Tidak bisa terpisahkan. Tapi ketika partai meminta kita akan siap. Ketika sayap-sayap lain pun meminta bantuan kita dalam hal pengamanan, kita siap. Jadi bukan hanya milik Garda saja. Bukan milik Garda saja. Sayap badan lain pun kalau butuh pengamanan bisa ya Kak? Boleh. Baret Dan ini. itu wajib. Wajib, karena kan aset. Oh iya benar. Aset Nasdem apa? Oh iya. Salah satu sayap kan? Nah, itu dia. Luar biasa. Iya. Berarti tugas utamanya Baret ini melakukan pengamanan? Ya, pengamanan aset-aset gedung. Untuk setiap acara-acara juga ya? Ya, betul. Aku sering lihat soalnya tiap acara Pak Surya pasti pakai baret. Ini Baret nih anak emasnya Pak Surya kah? Tidak ada kita menganak emaskan atau kita iri-irian di sini. Tapi karena Pak Surya, Pak Ketum saat ini suka memakai baret dari zaman beliau masih muda, bisa dilihat dari autobiografi beliau sampai mirip salah satu pejuang Kuba ya. Ya. Nah, seperti itu ya, akhirnya beliau suka sampai sekarang gitu. Dan pernah saya ya dimintakan untuk cari baretnya beliau, ya saya cari. Yang the best lah, yang bagus ya, warnanya sesuai. Nah, jadi saya berikan ke beliau. Aku juga pernah dengar salah satu cerita prestasi dari Baret ini Kak, waktu erupsi Semeru ya Kak? Ya, gimana tuh Kak? Jadi itu membuat saya makin bangga dengan teman-teman Baret Garda Pemuda Nasdem. Waktu erupsi Semeru tahun 2000 berapa itu ya? 2021 atau 2021? Iya, 2021. Saya bukan mau mengungkit-ungkit bahwa kami ini belum semahir. Semahir teman-teman dari yang suka kemanusiaan ya, seperti kayak Basarnas, Badan Rescue. Yang pertama kali menemukan mayat saat itu yang di Semeru itu ada dokumentasinya, itu Baret Garda Pemuda Nasdem. Berarti tim Baret yang menemukan pertama kali pada saat itu. Oh my God. Nah, itu yang saya bilang, dan beliau menyampaikan dan teman-teman bilang, dan izin dan kita menemukan ini dan kita pertama kali dan itu orangnya. Nah, nanti akan terima penghargaan. Saya bilang, teman-teman saja, saya dukung dari belakang. Dan itu saya sampaikan kepada Kakak Prananda Surya Paloh saat itu. Saat itu kan COVID ya. Izin tuh begini, bagus deh. Seperti baru setelah itu. Baret menemukan itu, akhirnya badan-badan rescue lain ikut bareng. Jadi pertamanya Baret nih ya, luar biasa. Di situ saya bangga dan saya bilang, ya ini rezeki, istilahnya ini rezeki kita yang ditunjukkan gitu loh. Saya pikir ya jangan sombong, jangan jumawa. Kita tetap harus down to earth lah, humble di sini. Kalau momen paling emosional buat Kakak selama di Baret ini Kak, selama jadi komandan, selama jadi pemimpin Baret ini, pasti banyak dong, satu cerita kalau paling emosional ya seperti Tuxedo aja, seperti film yang ada Jackie Chan ya. Tuxedo, ketika saya memakai baju Baret itu semuanya diri saya. Ketika saya memakai seragam, biasanya misalnya pakai baju kemeja, itu biasa aja. Ketika pakai baju Baret ini feels-nya beda itu ya dapat Kak? semuanya. Saya nggak tahu. Every time Kakak pakai itu rasanya? Ya nggak masalah.
Dan teman-teman daerah pun itu yang saya sampaikan. Itu jati diri kita. Itu kebanggaan kita. Tolong dijaga. Jaga aja. Nggak perlu harus sombong. Jaga saja. Dan pernah juga teman-teman, ya kan ini hampir sama kayak kesatuan ya, Brimob ya. Sama item-itemnya sama. Jadi ada asisten saya. Kan di dalam struktur kita ini kan namanya asisten. Dia pakai jaketnya biasa, pakai sepatu pedal sama kayak gini, cuman celana. Itu benar. Dia tidak minta apa-apa, dia tidak banyak bicara, hanya naik angkutan umum, dia duduk, dikasih tempat, dan tidak bayar. Saya bilang bayar, cari bisnya bayar. Oh my God. Nah jadi kita nggak ngerti gitu. Dan pilihan warna ini bukan kita, ini ketua umum. Ini pilihannya Pak Surya? Pak Surya, warna hitam. Karena kemarin pertama kali itu ditunjukin A, B, C warnanya banyak. Pilihan ya? Bapak nggak mau. Bapak pengennya hitam-hitam. Karena apa? Bapak dari keluarga kepolisian. Karena ayah bapak ya, kakak Prananda Surya Paloh, seorang mantan Kapolres, seorang dari kepolisian. Nah, jadi suka dari bapak kecil ini. Jiwa kepolisian militernya bapaknya udah melekat ya, Kak? Ya. Kalau aku pernah dengar juga tapi cerita yang kakak naik motor sama Mas Surya pas lagi apel baret, itu gimana ceritanya? Nah, jadi ini ada 2 tempat. Seorang ketum kita mau ya naik motor ya? Ya, saya melihat waktu di Sumatera Utara itu meledak, tumpah. Masanya rame. Dan kalau saya lihat lapangannya biasa ya, nggak besar nggak kecil. Dan padatnya masuk ke tempat itu aja berkilo-kilo itu udah banyak tumpah. Saya turun, saya lihat, wah ini nggak bisa. Bapak sampai jalan sudah susah. Sampai Bapak, ada kawan-kawan juga dari DPP, Bapak sampai ke toilet, itu kita, maaf, salah satu yang jual es krim, nantilah, ya, jangan kita sebutin namanya. Ke toilet bapaknya, Bapak ke toilet, yang terjadi Bapak buang air kecil. Setelah itu saya lihat, saya di depan Bapak sampai masukin sepatu udah nggak bisa, nendang, pakai sepatunya dia. Oh my God. Saya bilang, Bapak capek ya, kita diskusi, kita cari motor, kita bawa Bapak langsung ke tempat itu karena bersama dengan capres juga kan, ternyata kampanye koalisi, kampanye presiden, kampanye ya semuanya. Jadi datang tokoh-tokoh nih, tokoh dari Jakarta pun datang dari partai-partai koalisi. Salah satunya Bapak dengan Kakak Prananda. Hektik banget dan itu tidak ada tidak ada jeda untuk kita bisa menapas deh, sibuk banget. Dan itu kampung halaman Bapak istilahnya Medan. Itu Bapak capek-capek masih bisa senyum. Pak Surya, Surya Paloh. Sampai yang tua-tua. Bapak tetap nyalam. Saking capeknya Bapak nyalam gitu loh. Nah, itu pengalaman kita gitu. Kita pindah ke Pare-Pare. Udah langsung kita siapkan. Oke, siapkan Gojek. Di sini pakai Gojek, sini pakai motor kita siapkan. Wow. Jadi dan itu dapat request dari pengurus DPW Sulawesi Selatan. Apa yang kejadian di Medan kita akan buat lebih parah. Betul ternyata. Lebih. Masanya lebih lagi. Lebih. Wow. Dan itu juga akhirnya naik motor lagi Bapak. Naik motor dan itu hujan-hujan. Ini kayaknya Bapak emang udah seneng nih naik motor kalau di sini. Dan itu hujan-hujan. Dan itu kondisinya hujan nggak naik? Rintik. Oh my God. Saya takut untuk Bapak pakai topi. Oke. Kalau saya kan nggak mungkin pakai topi, takutnya Bapak lupa kan. Ini Bapak demi bisa lewatin masa untuk hadir di panggung itu ya Kak? Mengejar waktunya. Dan itu banyak molor waktunya. Jadi istilahnya mundur lah waktunya. Dan ternyata capres kita saat itu yang kita dukung juga nyusulir apa? Jalannya enggak. Jalan juga? Bukan jalan, akan molor waktunya, jadi nunggu beliau juga. Kita dulu nih kampanyenya gitu loh. Oke. Kampanye partai baru kampanye capres. Itu tahu banget kita 2 tempat itu. Tapi di Sumatera Utara itu kita nggak kepikiran. Kita langsung ambil. Unpredictable ya Kak? Sangat sampai segitu di luar ya? Dugaan. Seperti inikah jadinya? Udah kita jadiin. Itulah magnetnya Pak Surya. Padahal itu cuma pendek loh jaraknya. Beda sama di Pare-Pare. Pare-Pare agak jauh. Ini pendek loh. Tapi nggak bisa jalan. Luar biasa. Ini jadi salah satu momen yang paling nggak bisa dilupain berarti ya Kak ya? Ya, dalam sejarah saya, dalam sejarah hidup saya ingin berbuat kepada siapapun yang baik ya. Nah, salah satunya Bapak. Saya emang ada kata-kata dari seorang istri saya. Istri saya bilang,
wah kalau Surya Paloh bentuk kemanapun pasti ini ada ikon akan ikut. Ya karena saya lihat Bapak itu bagaimana jiwanya, bagaimana hatinya dia ingin membangun Indonesia tuh ya dengan tulus dan niat. Ya. You adore him so much ya Kak, sosok yang... Sosok selain orang tua saya, sosok yang saya kagumi sangat-sangat dia Pak Surya Paloh. Luar biasa Bapak Surya. Mau apapun dia salah, bagi saya saya akan dukung dia, manusiawi. Tapi ya kayak kejadian pergantian ketua umum yang dulu, saya bilang ya saya tetap di Bapak. Perjalanan Kakak sama Bapak udah lebih dari 20 tahun sih, luar biasa. Ya. Kakak ini jadi menurutku ya kayak hidden gem person gitu loh. Jarang muncul, jarang kelihatan, tapi ternyata ini loh orangnya ya, gitu. Terima kasih ya, cuman hanya saya ingin jadi pribadi yang berguna aja. Ini prinsip hidup ya Kak ya? Prinsip hidup saya. Berguna dan tulus, ikhlas, dan niat. Dalam menjalankan apapun. Karena apa? Ya ketika kita niat dan senang dan bergembira, pasti itu akan terbuka kok jalannya. Ada ayat Alkitab juga kok seperti itu. Maaf, bukan saya karena baru-baru pasca ya, tapi ya itulah kitanya gitu loh. Yes, luar biasa. Terakhir Kakak, ya. Baret ini kan menjadi salah satu bagian dari sayap partai yang menurutku dari dengar cerita Kakak ini luar biasa ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau anak-anak muda Kak di luar sana pingin join sama Baret, pingin berkorban juga buat bangsa negara melalui jalur Baret ini, bisa nggak Kak? Caranya gimana? Ya, kalau teman-teman yang masih umurnya kisaran umur dari 17 sampai yang sudah ber-KTP ya, 17 sampai 35, bolehlah bergabung. Kita welcome ya Kak? Welcome. Karena apa? Kita sesuaikan dengan saat ini yang OKP yang sudah dibentuk ya, bahwa mereka range-nya 17 sampai 35. Nah, kita bukan tutup kemungkinan yang tua-tua, tapi karena mereka jiwanya juga jiwa patriotismenya ada ya, dan jiwa militernya ada. Nah, kalau ingin membangun atau menjaga NKRI ini, boleh bergabung sama kami. Langsung datang aja ke Nasdem. Nanti pun senternya bisa saya sendiri. Kita akan arahkan bagaimana. Emang ada beberapa di DM saya, di Messenger saya, di WA saya ingin masuk Baret. Oke, boleh datang. Kalau perempuan berarti boleh ada, karena dalam Baret ini ada korps wanita. Oh my god. Lambangnya ada bunga. Dasar kali ya? Gitu. Cocok. Paling gua nanti dikerumunin kan. Seperti itu. Jadi kita welcome ya Kak? Welcome saja. Oke, gitu sahabat Cerita Politisi. Terima kasih Kakak Ade, luar biasa. Bersyukur banget bisa ngobrol hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Cerita Politisi selanjutnya.